Permisi Bu. Ya, silakan. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak, silakan duduk. Saya selaku bagian produksi ingin mengajukan bahan untuk pembuatan obat paracetamol. Baik Pak, saya akan cek terlebih dahulu bahan-bahan yang diajukan dalam berkas. Kapan berkas ajuan bisa saya ambil kembali? Secepatnya Pak, Bapak bisa kembali lagi pukul 3 sore nanti. Baik, saya akan kembali pada jam tersebut. Baik Pak, silakan. Ya. Selamat sore Bu. Selamat sore Pak, silakan duduk. Bentar, saya akan cek terlebih dahulu. Ya Bu, saya tunggu. Jadi gini Pak, setelah saya pertimbangkan dan saya cek, ternyata terdapat sedikit permasalahannya Pak. Kalau boleh saya tahu di mana letak kesalahannya? Jadi di sini terdapat kualitas bahan, kesalahan dalam kualitas bahan dan tanggal kadaluarsa yang mendekati expired Pak. Oh, baik Bu. Saya akan mencari bahan yang memiliki jangka waktu expire yang lebih lama. Baik Pak, saya akan tunggu secepatnya Pak ya. Baik Bu, saya usahakan. Permisi Pak. Ya, silakan masuk. Selamat siang. Ya, selamat siang. Dari hasil laporan bagian keuangan menjelaskan bahwa ada masalah mengenai kualitas dan tanggal expire. Bagaimana jika kita mencari pabrik lain untuk mendapatkan produk yang lebih baik dan expiry date yang lebih tinggi, Pak? Kalau begitu, kita cari bahan dari penjual lain. Ini berkas yang harus dicari ya. Oh, baik Pak. Ini saya carikan secepatnya ya Pak. Baik. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan Pak. Selamat pagi Bu. Pagi, silakan duduk. Saya ingin menyerahkan pengajuan bahan baku produksi tablet paracetamol yang sudah direvisi. Baik Pak, saya akan cek ulang terlebih dahulu. Ya. Baik Pak, pengajuan saya terima. Bapak bisa melanjutkan laporan kepada bagian pemesanan. Ini bisa. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama, silahkan Pak. Selamat pagi Pak. Pagi Pak, silakan duduk. Baik, terima kasih. Saya ingin menyerahkan bahan pengajuan produksi yang akan dipesankan ke perusahaan terkait. Baik, akan saya cek terlebih dahulu. Ya. Oke, baik. Akan saya pesankan bahan-bahan tersebut cepat. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Saya pamit terlebih dahulu. Ya, silakan Pak. Halo. Halo, selamat siang Pak. Ada yang bisa saya bantu? Ya, siang. Saya ingin memesan beberapa bahan produksi. Apakah bisa? Tentu saja. Kebetulan pada hari ini sedang ada promo setiap pembelian 10 kg. Ada diskon 2,5% dan gratis ongkos kirim. Baik, saya akan mengirim ke email daftar barang yang akan saya pesan dari Bapak. Oh, baik. Saya tunggu email dari Bapak. Baik, akan saya kirim segera mungkin. Terima kasih atas kepercayaan Bapak terhadap perusahaan kami. Ya, sama-sama atas kerjasamanya.
Permisi Pak. Ya, silakan masuk. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Saya dari perusahaan Saya Maju ingin memberikan pesanan apa yang telah dipesan oleh perusahaan Permahid. Ya, sebelumnya saya akan periksa barang ini terlebih dahulu. Silakan Bapak tunggu di. Baik, ini barangnya saya taruh ya. Ya, Terima kasih Pak. tunggu sebentar ya Pak. Ya baik. Ini barang ini tadi sudah saya periksa. Semuanya sesuai dengan permintaan yang PT Farmahid ajukan. Baik, kalau sudah sesuai dengan apa yang diminta, Bapak bisa menandatangani faktur ini ya. Dan Bapak tanda tangani di sini ya. Ya, baik. Ini faktur yang sudah saya tanda tangani. Baik, saya cek terlebih dahulu ya. Oke, ini kopi fakturnya. Ya, Bapak simpan ya. ya baik. Baik. Dan ini barang yang tadi sudah saya periksa. Silakan Bapak semuanya simpan ke dalam gudang untuk disimpan segera mungkin. Saya simpan. Ya. Baik, begitu saja Pak. Ya, Terima kasih. Ya, sama-sama. Selamat siang. Selamat siang. Iya, silakan. Selamat pagi. Pagi, silakan duduk. Ya, ini berkas bahan obat untuk produksi yang sudah datang dari kemarin. Silakan Ibu periksa terlebih dahulu. Ya, saya nanti akan lihat dulu. Nanti saya akan cek terlebih dahulu ya barangnya dan memberikan label kuning untuk membedakan barang. Terus nanti sebelum masuk ke gudang penyimpanan saya akan uji terlebih dahulu ya Pak ya. Siap, siap. Nanti setelah selesai diuji saya akan hubungi Bapak untuk ngambil berkas ini lagi ya Pak ya. Oh ya, Ya. siap Bu, saya tunggu Iya. konfirmasi dulu. Setelah bahan awal yang berupa bahan baku datang dari pemasok, maka akan diberi label kuning dan akan disimpan dalam gudang karantina. Kemudian, unit gudang akan membuat permohonan pemeriksaan ke bagian pengawasan mutu. Unit pengawasan mutu akan mengambil contoh bahan baku agar diperiksa nantinya. Dalam pemeriksaan bahan baku, akan dilakukan pemeriksaan meliputi pemeriksaan organoleptis, yaitu seperti bentuk, warna, bau, dan juga rasa. Setelah itu, akan dilakukan pemeriksaan secara kimia seperti uji kualitatif, uji kuantitatif, dan juga menguji pH. Kemudian, dalam pemeriksaan secara fisika akan dilakukan uji kelarutan, uji titik lebur, berat jenis, dan juga viskositas kekentalan. Halo, selamat pagi. Ya, saya dari bagian QC ingin mengabarkan ini barang yang kemarin sudah diuji dan daftar namanya bisa segera diambil ya ke kantor saya. Ya, terima kasih. Iya, silakan. Ya, selamat pagi. Iya, pagi. Ya, ini daftar nama yang sudah diuji kemarin dan bisa segera ditaruh di gudang penyimpanan. Oh, ya baik Bu, terima kasih. Ini daftar ini akan saya langsung serahkan ke bagian gudang untuk segera disimpan Iya. ke gudang karantina. Ya, terima kasih ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, Selamat pagi. ya pagi. Sebelum proses penimbangan dilakukan pemeriksaan kebersihan ruang penimbangan, timbangan, peralatan penimbangan, wadah untuk menimbang, dan wadah bahan baku yang akan ditimbang. Penimbangan bahan baku dilakukan di bawah LAIF dengan latar belakang ruang grade C. Penimbangan dimulai dari bahan penolong atau eksipien, kemudian bahan aktif. Penimbangan antar zat aktif diberikan jeda waktu selama 12 menit. Hal ini untuk menghindari terjadinya cross contamination. Diharapkan setelah jeda waktu tersebut, sisa serbuk penimbangan sebelumnya yang ada di udara telah dihisap oleh sistem HVAC dan digantikan dengan udara baru yang lebih bersih. LAV dimatikan untuk penimbangan bahan yang ringan, sedangkan untuk penimbangan bahan dengan berat jenis lebih besar, LAV dinyalakan.
Setelah bahan sudah selesai ditimbang, dilakukan pelabelan untuk bahan yang sudah ditimbang. Zat yang sudah ditimbang dan diberi label dimasukkan ke dalam ruangan staging. Kemudian bahan sisa hasil timbangan dikemas kembali untuk dikembalikan ke dalam ruang penyimpanan. Setelah lolos uji kadar air, kemudian granul dilakukan pengayakan pada mesin oscillating granulator yang sudah disetting ukurannya. Kemudian hasil dari pengayakan langsung dimasukkan ke dalam plastik. Pastikan ukuran granul tetap seragam dan sesuai dengan persyaratan. Penampung hasil pencampuran basah dilapisi oleh plastik. Dibuat musilago sebagai pengikat. Musilago dibuat ketika proses pencampuran basah dilakukan. Kemudian diaduk hingga transparan, dan hasilnya menjadi seperti ini. Zat aktif dan eksipien fase dalam dimasukkan ke dalam super mixer untuk dilakukan pencampuran basah. Pastikan RPM dan waktu sesuai dengan yang telah ditentukan ketika proses berjalan. Ditambahkan musilago atau pengikat ketika proses pencampuran basah. Bobot rata-rata dan bobot satuan adalah hal yang termasuk dalam keseragaman bobot. Uji keseragaman bobot dilakukan untuk melihat keseragaman dosis obat yang masuk ke dalam tubuh, sehingga dosis setiap tablet diharapkan sama dan sesuai dengan keamanan terapi dari sediaan tersebut. Pengujian keseragaman bobot dapat dilakukan dengan menggunakan neraca analitik. Bobot rata-rata dan bobot satuan dilakukan dengan penimbangan terhadap 20 tablet pada penimbangan analitik. Tablet masing-masing dimasukkan satu persatu ke dalam penimbangan analitik. Untuk mengetahui bobot rata-rata, timbang terlebih dahulu satu persatu tablet sebanyak 20 kali. Lalu jumlahkan bobot 20 tablet tersebut, kemudian setelah dijumlahkan semuanya, rata-ratakan dengan pembagiannya 20. Untuk mengetahui bobot satuan, cukup menimbang satu persatu tablet sebanyak 20 kali. Lalu catat bobot pada tiap-tiap masing tablet. Waktu hancur adalah waktu yang dibutuhkan sejumlah tablet untuk hancur menjadi granul atau partikel penyusunnya yang mampu melewati ayakan nomor 10 yang terdapat di bagian bawah alat uji. Waktu hancur sediaan tablet sangat berpengaruh dalam fase biofarmasi obat. Supaya zat aktif sepenuhnya diabsorpsi dalam saluran cerna, maka tablet harus hancur ke dalam cairan tubuh untuk dilarutkan. Alat untuk uji waktu hancur adalah disintegration tester. Cara kerja uji waktu hancur. Pertama, masukkan 6 tablet ke dalam tabung di mana tiap satu tabung diisi dengan satu tablet. Kedua, naik turunkan keranjang secara teratur 30 kali tiap menit. Ketiga, tablet dinyatakan hancur jika tidak ada bagian tablet yang tertinggal di atas kaca kecuali fragmen yang berasal dari zat penyalur. Keempat, catat waktu yang dibutuhkan oleh masing-masing tablet untuk hancur.
Pertama, pasang chamber ke alat disolusi. Kedua, masukkan media ke dalam chamber. Ketiga, hidupkan alat disolusi. Keempat, setting parameter disolusi sesuai FI6. Kelima, pengambilan sampling. Keenam, masukkan media baru ke chamber sebanyak volume yang diambil untuk sampling. Ketujuh, setelah selesai matikan alat. Pertama-tama, terlebih dahulu bersihkan cawan dengan tisu. Kemudian masukkan cawan ke dalam alat tersebut. Lalu tekan tombol O atau T untuk mentara cawan. Dan masukkan kurang lebih 1 gram sampel ke dalam cawan. Pastikan sampel tersebut tersebar merata pada tiap bagian cawan. Kemudian tekan tombol start untuk memulai. Tunggu hingga cawan dikeluarkan otomatis oleh alat. Setelah itu, catat nilai kadar yang tertera pada alat. Kemudian buang sampel yang terpakai ke tempat yang sesuai. Dan bersihkan kembali cawan tersebut sebelum alat dimatikan kembali. Pertama, tablet diletakkan ke dalam alat hardness tester. Nilai kekerasan ditunjukkan saat jarum berhenti tepat saat tablet pecah. Pada umumnya tablet dikatakan baik apabila mempunyai kekerasan antara 4-8 kg. Kekerasan tablet kurang dari 4 kg masih dapat diterima, asalkan kerapuhannya tidak melebihi batas yang ditetapkan. Kerapuhan tablet merupakan kunci mekanisme penentuan tablet dengan menggunakan alat variability tester. Dalam prinsip alat ini terdiri dari drum dengan diameter antara 283 mm dan 291 mm dengan lebar drum 36 mm dan 40 mm. Alat ini terbuat dari material plastik yang transparan. Dalam trommel drum bergerak dan berputar dengan kecepatan 25+1 rpm. Tablet akan jatuh pada setiap putaran dan tablet akan berputar dan menggelinding dan jatuh juga pada dinding trommel, bertindihan antara satu tablet dengan tablet yang lain. Tablet yang digunakan ialah 10 tablet, jika kecuali bila berat kurang dari 0,65 gram menggunakan 20 tablet. Setelah 100 putaran, sampel tablet dilakukan evaluasi dengan cara proses penimbangan. Jika pengurangan massa total tablet lebih dari 1%, maka tablet gagal memenuhi uji variability. Jika mengalami keretakan, pembelahan, atau pecah, maka sampel dinyatakan gagal memenuhi uji. Setelah pencetakan tablet, langsung masuk ke proses pengemasan. Hal yang harus diperhatikan dalam proses pengemasan yaitu harus mampu melindungi tablet yang dikemasnya dari kerusakan fisik dan gangguan dari cahaya lain, dan mampu melindungi dari perubahan warna, flavor, dan kontaminasi lainnya. Dan tablet tetap harus steril dengan sesuai persyaratan yang berlaku. Selamat sore, Bu. Sore Bu, silakan duduk. Bu, saya ingin melaporkan produk jadi yang sudah selesaikan agar nanti dapat disimpan dalam gudang hasil produksi. Baik, bisa saya lihat Iya. berkas hasil produksinya terlebih dahulu.
Ya, sediaan produksi sesuai dengan kriteria, barang bisa masuk ke dalam gudang. Baik Bu, terima kasih, izin keluar Bu ya. Ya, sama-sama. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi, silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu Pak? Ya Pak, saya kesini ingin mendaftarkan produk kami dari PT Pharmahit yang bermerek Vasemol untuk divalidasi Pak. Oh, boleh. Sebelumnya Bapak mengisi formulir terlebih dahulu ya Pak. Boleh. Saya isi dulu Pak ya. Ya, silakan. Baik Pak, ini formulir saya telah isi dan ini produk kami yang ingin divalidasi Pak. Saya terima formulir dan produknya. Nanti Bapak silakan menunggu 3 bulan ke depan ya untuk menerima konfirmasi dari kami melalui email BPOM. Baik, nanti saya akan tunggu Pak ya, ya. informasinya. Ya, silakan Pak. Ya, makasih Pak ya. Ya, sama-sama.